Selamat datang kembali di podcast ke-6, podcast kelompok 6. Nah, jadi di sini kita bakal ngobrolin tentang dunia pertanian dari kacamata mahasiswa nih, teman-teman. Nah, di sini aku Nawanda Sari dari Departemen Agribisnis Angkatan 59. Dan di sini aku bersama dua temanku yang super duper luar biasa. Makasih udah bersedia datang ke podcast hari ini. Boleh dong kenalan diri terlebih dahulu. Oke, halo semuanya. Kenalin aku Giva Riani Anissa, biasa dipanggil Giva, yang kebetulan sedang menempuh pendidikan di Departemen Agribisnis Angkatan 59. Salam kenal semuanya. Halo semuanya, aku Ashifa Sabrina Fitri Hafifah, biasa dipanggil Ashifa, dari Departemen Agribisnis juga Angkatan 59. Nggak kayak angkatan 59 ya teman-teman, kayak angkatan 62. Nah, jadi di sini kita bakal bahas tentang lembaga keuangan mikro atau biasa disingkat sebagai LKM. Ini kalau nggak salah udah ada di mata kuliah kalian nggak sih? Betul, ada kan. Nah, jadi mungkin kalian akan udah familiar, tapi nggak tahu nih teman-teman di sini udah familiar atau belum ya? Jadi kita coba kulik lebih dalam lagi yuk. Nah, jadi LKM ini secara singkatnya atau secara sederhananya lembaga yang ngasih layanan keuangan ke masyarakat kecil atau ke pelaku usaha mikro yang lebih kecil, teman-teman. Nah, kalian pasti udah pada denger kan? Yes, udah sering banget ya denger sebenarnya. Karena seneng banget sih sebenarnya bisa ngobrol di sini membawa topik lembaga keuangan mikro gitu, karena topik hari ini itu emang penting banget buat semua orang, terutama bagi petani dan pelaku usaha kecil di desa-desa yang mungkin emang terpencil gitu. Nah, lembaga keuangan mikro ini sangat menarik loh, karena dari pendekatan ini secara personal dan fleksibel. Misalnya nih, kayak petani tuh bisa pinjam tanpa adanya jaminan, kayak cukup dengan kepercayaannya aja gitu, atau track record dari si petani itu. Jadi nggak cuma soal keuangannya aja nih, tapi ada nilai kekeluargaannya. Wow. Terus kalau misalkan kita bahas manfaatnya juga nih, apa sih emang manfaat dari keberadaan LKM di masyarakat kecil dan juga pelaku usaha mikro? Oke, mungkin udah pada denger dong koperasi gitu kan. Nah, apalagi di IPB juga ada nih namanya koperasi mahasiswa. Jadi salah satu contoh nyata dari LKM itu adalah koperasi gitu. Mereka itu bentuk lembaga keuangan mikro yang paling dekat gitu sama masyarakat. Nah, koperasi itu salah satunya ada namanya koperasi simpan pinjam. Jadi banyak banget koperasi simpan pinjam itu tersebar di desa-desa yang memang mungkin terpencil gitu ya. Nah, mereka itu jadi penyelamat gitu bagi para petani yang mungkin butuh modalnya itu mendesak gitu. Bahkan mereka itu biasanya nggak bisa ke bank kan, karena sulit aksesnya mungkin. Jadi LKM itu menjadi alternatif utama gitu bagi para petani di desa gitu. Oh, tadi itu kan contohnya koperasi. Nah, terus apa tuh manfaatnya tuh apa tuh? Dari akses permodalannya kah atau gimana? Iya, kalau misalnya koperasi itu memang karena dari modalnya dong, karena mereka ada namanya simpan pinjam gitu. Kalau dari Ashifa sendiri gimana? Nah, bener, nggak hanya itu, lembaga keuangan mikro ini sering juga ngasih pelatihan loh, kayak pelatihan dasar tentang keuangannya gitu. Kayak misalnya nih, kayak kita tuh bisa, bukan kita sih, dari lembaga keuangan mikronya ini bisa mengajari nih si petani cara mencatat pengeluaran bagaimana, terus juga cara mengelola hasil panen itu gimana, terus juga bisa bikin gimana sih cara membuat kayak rencana usaha ini supaya lebih berkelanjutan gitu, kayak lebih jangka panjang. Berarti nggak cuma soal duit, ada juga hal lain. Betul. Kayak pemberdayaan tadi. Oke. Berarti kayak contohnya tuh kita nggak cuma ngasih ikan ya, tapi juga ngajarin gimana caranya mancing. Betul. Terus
kalau misalkan dari manfaat-manfaat yang tadi udah kalian sebutin itu apa sih sebenarnya tantangan dari LKM ini? Oke, mungkin kalau manfaatnya itu kan salah satunya tadi kan akses ke permodalannya. Aduh, maaf banget ya, balik lagi ke uang nih ya. Nah, banyak petani yang mungkin punya asetnya itu agunan di bank gitu. Nah, LKM ini kan hadir sebagai alternatif kan dengan mereka itu mendapatkan dana, petani itu bisa beli benih, beli pupuk mungkin yang lebih unggul gitu dan kualitasnya tinggi gitu, dan mereka itu bahkan ya ternyata punya akses ke sewa alat pertanian yang lebih modern. Nah, kalau ngomongin tantangan nih, karena tadi udah ngomonginnya modal, balik lagi nih, tantangannya adalah salah satunya adalah modalnya itu terbatas gitu. Jadi ternyata banyak lembaga keuangan mikro itu yang dibentuknya itu swadaya dari masyarakatnya sendiri gitu. Makanya jadi kapasitas pinjamannya itu nggak besar gitu, karena ya balik lagi swadayanya kan dari masyarakat itu sendiri. Makanya jadi LKM ini harus dibuatnya itu secara selektif, terus juga mungkin harus hati-hati karena penyaluran dananya kan nggak bisa main-main dong. Percuma dong kalau kita nyalurin dananya ke petani yang males-malesan, terus nggak bisa memanfaatkan peluang yang ada gitu sih tantangannya. Nah, belum lagi nih ada risiko kredit macet. Kalian pernah dengar gak sih itu? Waduh, macet apa nih? Macet apa nih? Jalanan Sering kah? banget loh. Kan kalau misalkan lembaga keuangan ini kan berbasis kepercayaan ya. Nah, kalau misalkan ada satu atau dua orang yang kayak nggak disiplin dalam peraturan itu, dalam pembayarannya nih, nah bisa berdampak ke seluruh anggota itu. Jadi kayak apalagi kalau misalkan modelnya itu kayak tanggung renteng lah. Nah, kalau satunya macet, maka semuanya juga kena gitu. Solid banget ya berarti kekeluargaannya. Kayak apa tuh? Kayak apa tuh? Asolit aset Island. Aduh, apa itu? Jadi balik lagi ya, sistem pengontrolan itu tuh dan pendampingan itu sangat penting ya teman-teman. Gak cuma asal cep-cep gitu ya. Iya betul, penting banget sih. Bahkan ya ternyata aku pernah baca salah satu kasus di daerah Kulon Progo. Jadi di Kulon Progo itu tuh lembaga keuangan mikronya itu ternyata pakai sistem kekeluargaan, saling jaga tuh mereka satu sama lain. Kalau misalnya ada salah satu yang kesulitan bayar nih, nanti anggota lainnya itu pasti bakal bantu mereka gitu loh. Jadi gotong royong sifatnya. Terus tapi ini juga nggak bisa asal sih sebenarnya, karena mereka itu punya syarat yang ketat juga. Kayak misalnya nih mereka punya forum rutin, terus juga punya pelatihan, dan bahkan mereka itu punya kayak apa ya, mentor gitu loh di setiap kelompoknya itu. Keren. Iya, keren Nah, banget kan? bener, aku juga sempat tahu ya. Dan menariknya nih karena adanya pendekatan gitu secara kayak pendekatan keluargaan lah gitu ya. Nah, para anggota ini jadi kayak punya rasa tanggung jawab gitu. Kayak tanggung jawab sosial lah. Nah, kalau misalkan kalau misalkan kayak satu orang gagal, maka mereka juga akan merasakan gitu kayak kegagalannya. Jadi kayak motivasi untuk saling membantu itu sangat tinggi banget buat mereka. Wow, satu sulit semua sulit berarti ya. Oke. Ini bisa banget nih buat dijadiin pengentasan kemiskinan ya. Iya bener banget nih ya. Bahkan di salah satu negara berkembang gitu, Bangladesh, kalian tahu nggak Bangladesh? Nah itu tuh ternyata ada namanya Grameen Bank, di mana mereka itu ternyata fokusnya itu ngasih pinjamannya itu ke para perempuan gitu. Jadi kayak pemberdayaan perempuan gitu. Dan ternyata gongnya nih hasilnya tuh ternyata luar biasa, banyak banget keluarga yang terangkatnya itu secara ekonomi gitu. Bahkan bisa juga jadi inspirasi dunia. Mungkin bisa juga nih idenya ditarik sama Indonesia mungkin ya, karena sifatnya mereka memberdayakan perempuan gitu. Nah, di sana tuh juga buat si pemerintahnya sangat mendukung banget loh. Jadi baik secara regulasi maupun insentifnya tuh pemerintah sangat
mendukung mereka gitu. Artinya adanya kolaborasi kayak antara lembaga, masyarakat, dan negara itu bisa dijadikan sebagai kunci keberhasilannya. Oke. Tetap harus saling dukung berarti ya. Oke. Gramen-gramen ini kayaknya pernah denger gitu loh ya. Gimana tuh? Kayak ada masuk di mata kuliah itu ya. Iya. Udah disebut gitu. Nah, ngomongin soal lembaga keuangan ya teman-teman. Emang apa bedanya sih lembaga keuangan mikro sama bank umum lainnya? Kan sama-sama ngasih duit toh? Iya, betul sih. Mungkin ini juga bisa jadi pembelajaran bagi teman-teman yang basisnya bukan ekonomi mungkin ya. Jadi ternyata bank umum itu kasarnya itu mungkin lebih ribet lah gitu ya. Karena yang pertama harus ada agunan, terus prosesnya juga panjang, dan banyak dokumen-dokumen yang mungkin harus diurus gitu. Sedangkan di lembaga keuangan mikro ini sifatnya itu lebih fleksibel gitu. Bahkan kadang analisis usahanya itu cukup lewat kunjungan lapang aja, terus juga mungkin bisa ngobrol-ngobrol santai nih sama calon peminjamnya, dan bahkan bisa dilakukan secara observasi langsung gitu. Jadi lebih simple mungkin ya bahasanya. Nah, benar banget. Dari sisi pendekatannya pun berbeda. Kalau misalkan petani telat bayar nih di lembaga keuangan mikro, itu kan biasanya dilakukan kayak diskusi, kayak ada toleransi lah gitu. Kayak solusi bareng-bareng nih, kayak gimana sih gitu. Tapi kalau misalkan di bank, perbedaannya tuh kalau di bank nih, kemungkinan tuh kayak bisa langsung kena penalti, atau kayak banyak gak sih yang kayak barang-barangnya tuh disita langsung gitu oleh bank. Sering lihat sih di film-film. Iya, berarti ini jatuhnya LKM ini sangat amat manusiawi ya teman-teman. Iya, betul. Aduh. Manusiawi sekali. Tapi gimana ya? Sekarang kan zaman sekarang apa sih yang nggak pakai HP? Apa Aduh, sih yang nggak betul. pakai internet? Nah, kira-kira gimana tuh di era digitalisasi sekarang petani-petani kecil tuh gimana tuh teman-teman? Iya, bener banget sih, karena emang era digital ini kan gak pernah ada habisnya ya, terus berkembang. Nah, makanya masalah tentang digitalisasi ini memang banyak dijumpai apalagi oleh petani-petani kecil mungkin ya. Jadi ternyata banyak LKM itu yang masih pakai buku tulis catatan keuangan. Jadi mereka nulisnya manual, masih bersifat mungkin tradisional gitu ya disebutnya. Bayangin kalau misalnya datanya itu hilang atau salah hitung. Aduh, itu kan kita dari harus awal. ulang dari Iya. awal. Belum lagi kayak effort yang kita kasih buat nulis catatan itu kan sia-sia gitu kalau hilang atau salah hitung. Padahal kalau misalnya pakai digital atau lagi memanfaatkan kayak misalnya Excel mungkin atau yang software digital itu kan sekarang sebenarnya sudah banyak ya. Kalau misalnya pakai hal seperti itu mungkin pencatatan keuangan itu bisa lebih cepat, terus juga bisa lebih akurat, terus juga lebih transparan gitu. Nah, kita tuh sebagai mahasiswa tuh sebenarnya bisa bantu loh, turut membantu, langsung turun lapangan misalkan, kayak turut membantu si masyarakatnya. Kayak contohnya saat KKN, bentar ya kan? Nah, dari KKN itu kita bisa bantu nih kayak bikin sistem sederhana lah menggunakan teknologi untuk membantu para petani. Nah, terus juga atau bisa kayak kita tuh ngajarin langsung nih ke petaninya cara menggunakan aplikasi pembukuan atau aplikasi keuangannya untuk menjalankan si usaha itu. Aduh, tuh proker KKN, catat. Iya, catat tuh. Siapa tahu nanti kan butuh ide baru gitu kan. Nah, jadi ilmu dari kampus ini sayang banget kalau misalkan nggak diterapin kan. Jadi memang harus diterapkan ke masyarakat. Apalagi sekarang teknologi makin mudah diakses kan teman-teman. Iya, bener banget sih. Apalagi kita sebagai mahasiswa gitu, notabene mahasiswa, kita juga bisa bantu lewat riset gak sih sebenarnya? Karena mungkin misalnya studi tentang dampak lembaga keuangan mikro terhadap pendapatan petani, itu kan hasilnya bisa diajukan nanti jangka panjangnya mungkin bisa diajukan ke pemerintah daerah atau mungkin juga kebijakan dan
dukungan yang lebih lanjut gitu. Jadi kita setidaknya memberikan kontribusi terhadap petani kecil, pemerintah, desa gitu kan. Nah, nggak hanya itu, ada juga kita tuh membantu mereka dalam promosinya. Jadi kayak bikin akun Instagram, terus juga ajarin membuat konten, terus atau bahkan membantu mereka punya website yang sederhana yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Nah, banyak loh yang lembaga keuangan mikro ini kayak belum bisa menjadi daya tarik nasabah untuk mengikutinya gitu. Tuh kan, fix banget. Ini bisa dijadiin broker KKN, Iya, bisa sosialisasi, banget. penyuluhan, pencerdasan. Dampaknya juga gede banget gak sih? Ngasih Iya. impact yang Betul. gong luar biasa. Dari yang kecil sampai yang besar impactnya kerasa LKM ini. Keren banget. Pokoknya LKM ini tuh bukan cuma penting, tapi juga relevan banget lah bagi pembangunan desa dan juga pertanian kita, teman-teman. Oke, sebelum kita tutup nih, wah sudah berapa lama nih kita ngomong yap sini. Wah, kurang lebih sudah berapa ya? 14 menit mungkin ya. 14 ya mungkin ya. Oke, sebelum kita tutup, masing-masing coba dong kasih satu kalimat penutup tentang LKM ini. Oke. Apa ya? Mungkin lembaga keuangan mikro ini bisa disebut sebagai salah satu jembatan mungkin ya. Jembatan apa tuh? Jadi mungkin LKM ini bisa jadi salah satu jembatan emas antara pelaku usaha yang kecil ke keuangan yang lebih layak lah gitu disebutnya, karena dari yang tadi sudah diomongin juga kan kalau lembaga keuangan mikro ini lebih fleksibel dan lebih bisa membantu petani kecil gitu dari syarat dan prosedurnya, asal dengan catatan gitu ya, bisa dana yang diberikannya ini dikelola dengan profesional dan berkelanjutan gitu. Jadi jangan sampai dana yang diberikan itu digunakannya secara sia-sia atau malah dipakainya buat hal yang tidak sesuai dengan persetujuan gitu ya, kan nanti rugi dong ya gitu. Nah, mau nambahin nih dari keberhasilan LKM atau lembaga keuangan mikro ini butuh sinergi loh dari semua pihak, kayak pihak masyarakat, mahasiswa, pemerintah, dan juga dukungan dari teknologinya. Ya, balik lagi ya, teknologi, digitalisasi. Digitalisasi. Aduh, emang di Betul. era berapa sekarang? Era berapa? 5.0 udah masuk ke 5.0. 5.0. Iya kan? Udah nggak ada lagi yang nggak pakai ini ya. Iya betul. Internet dan HP. Wah, Nggak bisa udah. hidup tanpa teknologi gitu. Kayak kalian ya. Iya betul. Relate dengan Gen Z gitu Relate sebenarnya. dengan Gen Z. Oke, terakhir banget ini. Mau dong apa ya? Satu kata aja deh tentang lembaga keuangan mikro dari sudut pandang kalian sebagai mahasiswa. Satu kata aja, nggak usah banyak-banyak. Oke. Satu kata mungkin. Dua kata deh, dua kata. Oke. Dua kata. Apa ya? Mungkin dari Ashifa dulu. 4 kata kali ya. Boleh ini. Jadi nambah ya. Request ya. Request, boleh. Mungkin ini kali ya. Mudah tanpa syarat ribet. Oke. Keren. Pressure kan kamu? Iya, jadi ini udah bagus ya di awal ya. Mungkin kalau dari aku LKM ini adalah fleksibel sekali mungkin. Fleksibel sekali. Karena ya itu bisa membantu petani dengan syarat yang fleksibel gitu. Jadi Setuju. Oke, kita tutup kali ya. Makasih banyak banget buat Giva dan Ashifa yang udah bersedia datang ke podcast dan obrolan hari ini. Semoga obrolan nyap-nyap kita tadi bisa jadi insight baru buat sobat-sobat agribisnis semua. Dan juga jangan lupa share dan diskusiin juga bareng teman-teman kalian kalau misalkan merasa topik ini tuh bermanfaat loh. Sampai ketemu di episode ke-6 selanjutnya. oke, sampai jumpa. Bye.